Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Arif Damayati dengan NIM 155. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai lembaga keuangan. Pengertian dari lembaga keuangan itu sendiri menurut Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menanamkannya dalam bentuk aset keuangan lain, misalnya kredit, surat-surat berharga, giro, dan aktiva produktif lainnya. Yang termasuk dalam lembaga keuangan adalah bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan juga memiliki peran sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Nah, salah satu fungsi dari lembaga keuangan sendiri adalah melancarkan pertukaran produk, barang, dan jasa dengan menggunakan uang dan instrumen kredit. Kemudian menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Selanjutnya memberikan pengetahuan dan informasi, memberikan jaminan, dan juga memberikan jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut, menciptakan dan memberikan likuiditas, dan juga memberikan keyakinan kepada nasabahnya bahwa dana yang disimpan akan dikembalikan pada waktu jatuh tempo. Dalam video kali ini, saya akan membahas salah satu lembaga keuangan non-bank, yaitu asuransi. Asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak tertanggung membayarkan iuran atau kontribusi atau premi untuk mendapatkan penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga. Istilah asuransi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu insurance atau bahasa Belanda assuransie atau verzekering. Asuransi tidak dapat menghilangkan risiko terjadinya peristiwa tidak terduga, tetapi asuransi dapat mengurangi dampak kerugian yang muncul dari peristiwa tersebut, baik dalam skala kecil ataupun besar. Selanjutnya adalah tujuan dari asuransi. Pada dasarnya, masyarakat mengikuti program asuransi untuk mendapatkan ketenangan dan mengurangi risiko terhadap suatu hal. Berikut adalah penjelasan dari tujuan asuransi. Yang pertama, pengalihan risiko. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi, sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung. Yang kedua adalah pembayaran ganti kerugian. Jika suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian atau risiko berubah menjadi kerugian, maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam prakteknya, kerugian yang timbul itu dapat bersifat sebagian alias partial loss, tidak semuanya berupa kerugian total atau total loss. Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh diderita. Selanjutnya adalah elemen yang ada dalam asuransi. Yang pertama adalah premi. Premi merupakan kewajiban yang dibayar pihak tertanggung kepada pihak penanggung atau penyedia layanan asuransi sebagai jasa pengalihan risiko. Pembayaran premi ini wajib dilunasi oleh pihak tertanggung untuk dapat menggunakan manfaat asuransi saat diperlukan. Yang kedua adalah polis asuransi. Polis asuransi merupakan dokumen legal yang menjadi dasar hukum hubungan antara pihak tertanggung atau nasabah dan pihak penanggung atau penyedia layanan perusahaan asuransi. Polis bertindak sebagai dasar untuk membayar biaya ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan yang dialami pihak tertanggung. Polis dibuat berdasarkan kesepakatan dan harus dibuat secara tertulis. Yang ketiga adalah klaim. Klaim asuransi merupakan permohonan resmi yang diajukan nasabah terhadap perusahaan asuransi untuk melakukan pembayaran sebagai bentuk ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan berdasarkan ketentuan polis asuransi. Sebelum melakukan pembayaran tersebut,
pihak perusahaan asuransi akan memeriksa validitas klaim terlebih dahulu. Selanjutnya adalah jenis-jenis asuransi. Dalam slide kali ini saya akan menjelaskan 4 jenis asuransi di Indonesia. Yang pertama adalah asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan memberikan perlindungan dengan jaminan biaya kesehatan dan perawatan bagi pihak tertanggung jika mengalami kecelakaan atau jatuh sakit. Jenis asuransi ini banyak diberikan oleh perusahaan atau instansi tempat seseorang bekerja. Yang kedua adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa menanggung atas kematian seseorang dengan memberikan keuntungan finansial pada tertanggung atas kematiannya. Ketika pihak tertanggung meninggal dunia, pemegang polis akan menerima uang pertanggungan dari asuransi jiwa. Yang ketiga adalah asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan dapat dikatakan sebagai tabungan untuk masa depan demi menjamin pendidikan anak dari pemegang polis atau pihak tertanggung. Asuransi ini menjadi populer karena semakin tingginya biaya pendidikan dari tahun ke tahun, sehingga tidak jarang orang tua yang kini memiliki asuransi pendidikan. Yang terakhir adalah asuransi umum. Asuransi umum adalah perlindungan terhadap risiko kerugian dan kehilangan yang dialami oleh pemegang polis. Salah satu asuransi umum yang terkenal adalah asuransi kendaraan bermotor. Jaminan asuransi jenis ini biasanya bersifat jangka pendek. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai lembaga keuangan non-bank yaitu asuransi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.